Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali dalam program Suntiang Nagari. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022. Nah, sahabat budaya, untuk program Suntiang Nagari hari Selasa ini ada yang spesial untuk sahabat budaya, ya. Jadi untuk Bundo Kanduang kita menghadirkan narasumber yang dari organisasi Bundo Kanduang luar negeri. Kita sapa dulu yang sudah gabung di Zoom kita untuk pagi hari ini. Ada Bundo Ratna Wijaya. Assalamualaikum Bundo Ratna. Waalaikumsalam, Bunda Ana. Oke, apa kabar Bundo Ratna? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi sahabat budaya Bundo Ratna Wijaya ini adalah Ketua Bundo Kanduang untuk luar negeri. Betul ya Bundo Ratna ya? Ya. Oke, untuk cuacanya di sana seperti apa nih Bundo? Kita pengen tahu nih di Melbourne Australia, Bundo domisilinya. Ya. Kebetulan cuaca pergantian musim panas ke musim gugur sudah mulai agak dingin. Dan suhunya masih sekitar 15 ke 20 ya. Oke. Ya. Lumayan dingin lah ya Bundo. Lumayan. Sudah mulai lumayan dingin. Tapi masih oke kalau untuk orang Melbourne, karena Melbourne termasuk dinginnya sampai 4 degree gitu. Wow, dingin banget. Itu Bundo kalau pertama kali ngerasain cuaca dingin di sana gimana Bundo? Kalau saya pribadi, saya suka dingin sebetulnya. Oh, emang suka dingin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau orang biasanya kita yang dari Indonesia ya harus pakai jaket. Iya betul. Kalau spesial kalau yang di Melbourne ini cuacanya gila sekali gitu. Dalam satu hari bisa ganti-ganti sekian kali. Jadi kita pada umumnya di Melbourne orang selalu pakai jaket. Walaupun musim panas bawa jaket terus gitu di tas. Oh gitu, emang udah sedia jaket terus ya Bundo ya? Iya. Bundo Ratna kalau boleh tahu udah dari kapan domisilinya di Melbourne? Saya sejak tahun 1996. Jadi sudah cukup lama. Pertama dulu saya ke sini untuk berstudi kuliah, untuk ambil S3 gitu. Jadi setelah itu selesai. S3-nya jurusan apa nih Bundo? Dari S1-nya jurusan apa? S3 saya biokimia. Oh biokimia, oke. Berarti udah sempat kerja juga di sana Bundo? Sampai saat ini ya? Saya dulu bekerja beberapa tahun sebagai researcher di universitas di sini. Kemudian juga saya pindah-pindah kerja. Saya pikir untuk yang belakangan saya maunya di lab aja gitu kan. Ya begitulah. Mana yang cocok. Itu sepak terjang di sana ya Bunda ya? Ya, sepak terjangnya di sini. Oke. Bundo, ini kan pertama kali ya untuk Suntiang Nagari kita menghadirkan narasumber dari Bundo Kanduang luar negeri. Jadi masyarakat ingin tahu juga nih seperti apa sih organisasi Bundo Kanduang yang luar negeri itu. Mungkin diceritakan dulu Bundo sejarah berdirinya atau terbentuknya Bundo Kanduang luar negeri ini. Latar belakang terbentuknya Bundo Kanduang luar negeri ini berasal dari kita keadaan COVID, jadi kita kan selalu pakai WhatsApp, pakai Zoom gitu kan. Jadi adalah beberapa teman yang pertama itu yang ada berasal dari USA, kemudian ada dari Turki, kemudian juga ada dari Sydney, Australia. Kita berbincang-bincang lah apa yang bisa kita lakukan untuk Sumatera Barat negeri kita gitu kan, bagaimana kalau kita juga mendirikan seperti Bundo Kanduang gitu ya. Kemudian dari hasil karena kita pakai Zoom dan WhatsApp juga gitu, akhirnya kita sepakat untuk menanyakan ke Bundo Raudah gitu. Akhirnya Bundo Raudah menyambut dengan sangat ini sekali, dengan sangat terbuka ya, luar biasa. Dia bilang
pucuk dicinta ulam tiba. Itu Wah. kata-kata yang keluar dari mulut beliau gitu Luar kan. biasa. Jadi kita akhirnya semangat juga untuk mendirikan Bundo Kandung Luar Negeri ini. Kita Bundo Kandung luar negeri ini untuk seluruh dunia gitu kan. Oke. Jadi apa namanya, di sini sudah ada perkumpulan orang Minang, tetapi khusus Bundo Kandung belum ada gitu. Jadi kita ingin untuk mengangkat, yang pertama melestarikan adat istiadat Minangkabau, dan juga untuk mengangkat apa potensi wanita Padang. Gitu. Oke. Itu sebetulnya yang kita kemukakan. Jadi ada wanita Padang yang berdomisili di luar negeri yang tidak kelihatan, kita akan mencari yang begitu gitu. Betul. Dan juga untuk melestarikan adat, mungkin juga adat Minang ini karena sudah lama tinggal di luar negeri, sudah agak lupa-lupa atau bagaimana, dan juga untuk generasi berikutnya itu sebetulnya. Tapi, Insya Allah ya. Oke. Tapi untuk Bundo Ratna sendiri masih untuk tradisi atau adat istiadat Minangkabau ini masih nggak Bundo? Masih ingat atau masih dipelajari sampai sekarang? Karena udah lama di sana ya. Kalau saya masih ya, alhamdulillah. Kebetulan juga orang Padang, jadi kita masih kental lah Padangnya gitu ya. Pokoknya yang namanya adat dan agama kita itu juga konsen gitu ya. Dan anak-anak tahu itu. Kemudian tapi ke anak-anak ini sudah agak memudar gitu ya. Saya lihat gitu. Walaupun kita di rumah tetap melakukan, saya masak Padang, ngomong Padang. Ngomongnya masih Padang. Masih. Kemudian anak-anak bisa menjawab dengan bahasa Inggris gitu. Ngerti dia bahasanya, menjawabnya bisa, tapi ngomongnya yang agak kurang. Begitu. Berarti untuk berbicara bahasa Minang ya belum ya, kalau untuk anak-anak ya Bunda ya. Perlu waktu barangkali. Mereka ngerti itu, cuma ngerti aja. Logatnya enggak kena gitu. Kalau untuk Bundo Kandung luar negeri ini, negara yang di cover mana aja nih Bundo? Sementara ini karena kita baru berdiri, pengurus kemarin itu kita baru kepengurusannya berasal dari 3 negara, Australia, USA, dan Turki. Jadi itu pengurus, tetapi sekarang kita sudah merekrut anggota untuk semua. Itu sudah ada yang dari Belanda, sudah ada yang masuk dari UK. Kita masih dalam perjalanan untuk merekrut bundo-bundo yang ada di luar sana. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses dan lancar lah ya untuk Bundo Kandung luar negeri ini ke depannya, Bundo. Oke, ini kan baru awal berdiri ya Bundo ya. Ada kegiatan awalnya nggak Bundo untuk kegiatan untuk Bundo Kandung luar negeri ini? Ya, kebetulan kami baru dilantik sebelum Ramadan masuk. Ya. Oke, baru banget ya? Baru banget ya. Tanggal 26 Maret. Tahun ini ya, tahun ini? Iya, tahun ini. Jadi, tapi saya luar biasa juga kepengurusan. Divisi sosial sudah mulai jalan, dan divisi sosial sudah membuat paket lebaran untuk dikirim ke Indonesia. Itu kita minggu ini sudah mau kirimkan paket lebaran ke Indonesia, 150.000 per paket per orang. Itu kita dapat sekitar 120 paket. Jadi itu akan disebarkan nanti di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 kota, insya Allah. Nah, itu yang sedang dilakukan. Kemudian kita juga akan mengadakan pada tanggal 23 April webinar pengajian untuk umum. Jadi kita sudah playernya sudah jalan, nanti tinggal lagi kita melaksanakannya. Dan kita juga sedang menyiapkan halal bil halal. Insya Allah tanggal 23 Mei nanti kita akan 23 Mei. Oke. Nah, ini terkait tradisi bulan suci Ramadan nih, Bundo. Nah, kalau untuk tradisi bulan Ramadan, Bundo Kandung luar negeri sendiri, ini seperti apa kegiatannya, Bundo?
dalam rangka dari menyambutnya atau pas udah masuk bulan puasa itu sendiri? Bisa nggak? Kalau untuk bundokan luar negeri kita belum bisa karena banyak maksudnya itu kita kan tempat tinggalnya berbeda-beda. Yang saya bisa ceritakan itu mungkin bagaimana orang Minang melaksanakan Ramadan di Melbourne. Itu mungkin bisa saya terangkan. Kebetulan saya Boleh, juga Bunda. pengurus di dalam perkumpulan Minang Sayo Melbourne. Jadi kita di Minang Sayo Melbourne ini sudah rutin melaksanakan sebelum masuk Ramadan kita adakan balimau istilahnya ya. Tapi balimaunya kita berbeda dengan yang ada di tempat di Indonesia sendiri. Oke, seperti kita apa, hanya Bunda? bisa mengadakan balimau itu seperti piknik. Jadi kita adakan piknik, kemudian kita beri spanduk balimau basamo gitu kan dengan Minang Sayo. Di situ kita piknik, kemudian mengadakan game untuk anak-anak mengenai agama. Gamenya, kemudian kemarin itu juga ada sanggar anak-anak Minang Sayo menyajikan tarian gitu. Jadi cukup meriah juga mereka gitu. Jadi ada hadiah untuk anak-anak dan kita berkumpul, maaf lahir batin semuanya gitu. Kalau untuk sholat tarawih untuk weekdays biasanya kita melakukan di masjid yang terdekat dengan tempat tinggal kita masing-masing. Kalau weekend itu di Melbourne ini kita ada 3 masjid community Indonesia yang disebut dengan IMCV. Itu adalah Islamic Muslim IMCV perkumpulan Muslim Indonesian Muslim C-nya community Victoria gitu. Jadi ada 3 masjid, satu di daerah Eastern, yang satu di Northern, yang satu lagi di Western. Yang 3 itu tiap hari mengadakan sholat tarawih, tetapi weekend mereka mengadakan buka bersama. Jadi buka bersama itu diisi oleh organisasi yang ada di Melbourne, organisasi orang Indonesia yang ada di Melbourne. Ya, alhamdulillah Minang Sayo Melbourne selalu mengisi satu hari setiap masjid. Jadi kita dalam bulan Ramadan itu 3 masjid kita isi. Jadi makanan yang kita sajikan itu adalah hanya sumbangan dari bundo-bundo kandung Melbourne. Jadi yang saya bagaimana itu namanya interest dengan caranya mereka bagaimana orang Padang bagaimana itu ya rasa memberikan itu besar sekali, gimana rasanya rasa menyumbangnya itu besar sekali, rasa berbagi. Biasanya itu kan diorganize oleh organizer. Jadi itu hanya diumumkan lewat WhatsApp. 2 hari aja itu sudah full semua. Mereka menyumbangkan, berebut-rebut untuk menyumbangkan makanannya. Sehingga kalau Minang Sayo yang mengisi acara menjadi host di masjid, yang biasanya pendatangnya 150 menjadi 300. Wow, 2 kali lipat ya. Kita harus menyiapkan 2 kali lipat daripada hari biasa. Di setiap masjid. Jadi kalau masjidnya biasanya ada yang 100, jadi 200 kalau Minang Sayo. Kita sebagai anggota Minang Sayo juga merasa bangga dengan orang menikmati makanan Padang. Jadi makanan Padang itu di Melbourne ini sangat populer. Wow. Berarti barangkali penyebabnya kenapa 2 kali lipat yang mengunjungi ini karena masakannya ya, Bunda ya? Karena masakannya itu, karena masakannya kita juga orang dari Minang Sayo menyajikan yang terenak juga. Misalnya kita sajikan dendeng balado, rendang, gulai kapau, seperti itu. Jadi kita mencoba juga goreng tarung balado, yang ada juga ikan asinnya, seperti itu. Kalau ada jengkol kita masukkan jengkol. Pokoknya itu tetap ludes ya?
Bagaimana? Tetap ludes, tetap habis dan Oh, laris dimakan. manis. Wah. Ya Walaupun alhamdulillah, ya alhamdulillah. walaupun kata orang kalau terong sama ikan asin itu sambal buruk-buruk ya, kata kata Iya orang sambal yang Bunda. buruk-buruk. Tapi tetap Kalau enak buat sambal mereka buruk-buruk ya. tuh, kalau Mm-mm. sambal buruk-buruk itu sangat laku di sini. Iya 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 iya, alhamdulillah. Ya jarang ditemui. Wow, luar biasa sekali. Berarti Iya. antusias sekali masyarakat di sana. Itu termasuk masyarakat yang Muslim yang di sana ya. Itu antusias banget ya untuk menghadiri Yang kegiatan tersebut, ya, Bunda. ya. Jadi Mhm. setiap organisasi kalau mereka menyiapkan juga gitu kan. Kalau Mhm. kita, yang saya tahu tuh kalau Minang Sayo itu selalu kita harus double menyiapkan makanan. Karena sudah diprediksi peminatnya bakal banyak ya. Iya bakal banyak. Dan Mhm. mereka mengejar juga kayaknya pedasnya itu. Oh, pedesnya. Oh, mereka suka ya pedesnya ya. Suka, pada umum Oke. suka ya. Mhm. Alhamdulillah. Ya, kegiatan yang lain lagi seperti apa, Bunda? Kegiatan yang lain, Mhm. kita juga ada buka bersama Mhm. antara anggota dan pengurus gitu ya, Minang Sayo itu sendiri. Mhm. Kemudian ada juga pengajian bulanan, kemudian juga ada tadarus setiap hari, setiap pagi kita tadarus dari jam 6 sampai jam 9, 9.30 kayak gitu dengan pengoreksian tajwidnya sekalian gitu. Mhm. Itu yang kegiatan yang dilakukan, dan nanti setelah Ramadan kita akan mengadakan juga halal bihalal. Mhm. Oke. Yang Yang pasti istimewanya itu mhm saya mhm. sangat salut dengan perkumpulan orang Minang ini. Iya. Mereka berebut-rebut menampilkan Mhm. makanan terenak mereka masing-masing Betul. dan tidak ada yang kurang gitu. Jadi Wow. berlebih pokoknya menampilkan yang terbaik gitu. Itu salut ya Bundo-bundo. Iya. Alhamdulillah Bundo yang di Karena Melbourne. niatnya itu benar-benar tulus banget ya, Bundo. Selain Iya. juga untuk Iya, berbagi, juga untuk melestarikan kuliner-kuliner kuliner ya. Minangkabau barangkali di luar negeri begitu. Jadi Ya. antusias berbagi, antusias untuk melestarikan itu luar biasa sekali di sana ya, Bunda ya. Mm-mm. Dan itu Oke. kalau nggak salah saya tahun ini sampai ada tuh TV Mhm. Trans kalau nggak salah pas Ya. acara Minang Sayo mengadakan buka di Masjid Westong namanya, Mhm. itu TV Trans sampai merekrut. Wow, sampai disunting ya. Sampai di Luar kita. biasa. Oke. Alhamdulillah ya. Ada kegiatan lain Bunda seperti barangkali untuk melestarikan tradisi begitu? Kalau Selain tari ya kita juga punya sanggar mhm, anak-anak ya yang mhm, dibentuk oleh Minang Sayo Melbourne. Itu mhm, sudah dari awal terbentuknya Minang Sayo itu sudah ada penari. Jadi anak-anak dilatih menari. Kemudian nanti setiap community ada events, mhm, mereka nanti mengundang kita, kemudian kita mengisi acara di community tersebut gitu. mhm, Kadang-kadang kita juga kalau ada kesempatan untuk mencari dana, kita juga ikut jualan. Dulunya itu kita ada jualan juga di mhm, event-event seperti sate Padang, nasi kapau, mhm, pokoknya apa yang bisa kita yang namanya makanan Padang itu untuk juga memperkenalkan kuliner kita ke orang-orang di sini. Itu mhm, yang sering dilakukan gitu. mhm. Itu untuk anggota tarinya, krunya itu semuanya, dari orang Padang semua atau ada yang dari Melbourne juga, Bunda? Orang asli sana? Yang anggota tari ini biasanya itu campur. Anggota Campur ya? Minang Sai Melbourne juga tidak hanya orang Padang, juga ada orang dari Sunda, ada dari Oke. Riau, ada dari Jawa. Mereka yang tertarik dengan Minang, mereka Mhm. masuk gitu kan. Kita open aja gitu. Oke oke. Jadi ada juga yang orang Padang nikah dengan orang luar gitu, orang asing Mhm gitu mhm. kan, mereka juga ikut hadir gitu. Jadi Oke. anak-anak mereka juga dimasukin untuk Mhm. menari gitu. Oke. Ya, Bunda, kita coba terima telepon yang sudah ada di 081166 ya, Bunda, kita coba terima. Ini Ya, barangkali silakan. mereka tertarik ini.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ana. Iya, dengan siapa di mana ini? Ibu Desi di Bandar Purus. Ibu Desi di Bandar Purus. Ibu Desi ada yang mau ditanyakan dengan Bundo Kandung luar negeri kita pagi hari ini? Boleh, saya mau nanya sama Bundo Ratna. Mm-mm. Assalamualaikum Bundo Ratna. Waalaikumsalam, Bundo. Aduh, kurang kedengaran suara Bundo. Ya, berarti Bundo Desi, Ibu Desi nggak dengar nih. Waalaikumsalam kata Bundo Ratna. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh Bundo tahu, Iya? Bundo Ratna aslinya Padang atau di Batu Sangkar? Pengen tahu. Iya. Saya aslinya Payakumbuh. Oh, Payakumbuh, Ibu Desi. Oh, Payakumbuh. Iya. Di Melbourne, ya. Iya, ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu Desi, terkait kegiatan di luar negeri, Bundo Kandung kita? Kalau boleh tahu, itu putra-putrinya udah ngerti adat istiadat Minang itu, Bundo sebenarnya. Bundo di luar negeri. Oke, itu untuk tradisi ya. Ya, Ada lagi, tradisi. Bundo? Nanti kita jawab secara bersamaan. Nah, di rumah berkomunikasi dengan anak-anak gimana gitu. Pakai Masih bahasa kental apa ada gitu ya? Minangnya gitu. Oke. Kemudian, Terus Bundo? dengan hubungan mana ya, silaturahmi bersama-sama keluarga, masih tetap kental Minang gitu, Bundo. Sudah selama itu di Melbourne. Oke. Iya. Oke, Mbak Ana. Terima kasih Ibu Desi. Assalamualaikum. Iya, dari Ibu Desi ini di Bandar Purus. Silahkan Bundo Ratna. Jadi pertanyaan pertama ini tadi udah dijawab ya, dari Payakumbuh ya, Bundo Ratna asalnya. Kemudian juga untuk tradisinya, untuk anak-anaknya sendiri, apakah juga sudah diajarkan untuk tradisi Minangkabau? Iya, saya pikir untuk orang-orang kita yang berada di Melbourne ya, termasuk saya, kita selalu mengenalkan ini tradisi Padang. Seperti saya masak di rumah ini masih masakan Padang. Anak saya semua suka cabai dan suka masakan Padang. Kemudian juga sopan santun adat itu kita terapkan ke anak-anak. Itu tergantung kepada orang tua masing-masing. Kalau saya insya Allah saya menerapkan gitu ya. Karena kita juga harus sebetulnya adat kita itu juga mengikat seperti agama kan. Misalnya anak-anak saya boleh bergaul dengan orang di luar negeri dengan siapa saja, tetapi dia harus tahu jati dirinya. Dia itu siapa. Kemudian kalau pas dia temannya minum alkohol, kita no dengan alkohol gitu kan. Dia sudah tahu. Jadi anak saya itu dia tahu, sampai dia pernah juga menanyakan kalau kami nikah, saya milih kalau nikah tidak ada, karena saya punya anak perempuan tiga-tiganya perempuan, saya nggak punya anak laki. Jadi saya bilang kalau nikah harus dengan orang Muslim, itu tidak bisa tolak ansur gitu ya, karena itu dalam Al-Quran, kalian bisa baca di Al-Quran itu ada. Gitu. Jadi memang dari dini kita harus sudah mengajarkan kepada anak kita itu tentang agama. Ya alhamdulillah suami saya dan saya juga kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai hilang rasa itu ke anak gitu. Tapi ya kalau mereka berteman kan agak susah tuh. Yang penting kita isi dadanya dengan agama, kemudian dia tahu jati dirinya, ya insya Allah mereka oke. Tapi alhamdulillah anak-anak saya sampai sekarang mereka memegang teguh apa yang kita pesankan. Alhamdulillah. Ya, memang kalau didikan itu tergantung ke orang tua ya, bagaimana anaknya memang ya Bundo. Itu challenge terbesar untuk kita yang tinggal di luar negeri, itu tidak gampang buat orang tua untuk menanamkan itu kepada anak, karena anak di luar suasananya beda dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang anak itu dia sudah pergaulannya yang dilihatnya itu sudah sangat bebas sekali lah ya. Tetapi kita kalau anak saya selalu pesankan silakan kalian main dengan teman, tetapi kalau yang namanya
kalian harus tahu kalau kita tidak boleh minum alkohol, yang haram harus diperhatikan, yang sholat harus diperhatikan. Itu kalau pacaran yang termasuk seperti itu juga kita harus memantau anak. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Ya alhamdulillah kalau orang tua yang pingin anaknya seperti itu mereka melakukan gitu. Tetapi yang bisa, yang enggak ya itu kan wallahu alam lah. Kembali lagi ya kepada keluarga itu sendiri ya Bunda. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Desi, ini dalam berkomunikasi menggunakan bahasa apa? Apakah ada bahasa Minang atau enggak? Walaupun tadi di awal juga sudah diterangkan ya Bunda, Ibu Desinya belum dengar barangkali. Silakan Bunda. Kalau bahasa, saya berbahasa Padang, menggunakan bahasa Indonesia, tetapi anak memberikan jawabannya bahasa Inggris. Kadang-kadang saya ada lucunya juga, saya kadang-kadang marah dalam bahasa Inggris, anak-anak saya tidak mengerti. Itu waktu kejadian waktu dia masih SMP, SMA. Saya sudah marah, tetapi mereka masih ketawa. Kenapa kalian ketawa? Saya kan marah. Akhirnya saya tanya sama kakaknya, kenapa adik ketawa kok mama marah diketawain gitu. Katanya, oh mungkin coba kamu yang marah. Tapi kalau kakaknya yang marah, dia diam. Berarti dia enggak ngerti marah saya mungkin dalam bahasa Inggris. Jadi saya kalau marah agak beda barangkali. Saya marah tidak bisa pakai bahasa Inggris, marahnya tidak terasa marah kalau tidak memakai bahasa Padang. Gitu. Kalau pakai bahasa Padang marahnya itu kerasa banget ya ininya ya, vibe-nya ya Bunda. Tapi anak enggak ngerti. Jadi malah ketawa ya. Saya pikir itu pengalaman untuk semua yang lucu banget. Iya betul sekali, karena memang udah lama di sana dari awal. Itu dari mereka lahir di sana Bunda atau gimana? Enggak, anak saya yang nomor 1 udah kelas yang pertama kelas 4 saya bawa ke sini. Yang masih kecil 2, juga ya. Umur 1 tahun, yang kedua 2,5 tahun. Jadi ya masih kecil. Emang masih kecil sih ya. Tapi bahasa Indonesia mereka ngerti ya Bunda ya? Walaupun bahasa Minang. Bahasa Padang sendiri mereka mengerti, cuman dia bisa ngomong, tapi satu-satu kadang-kadang satu-satu ya. Seperti mengejek ya. Di malata iko seperti itu. Jadi kan gitu. Agak kaku, jadi dia malu juga mungkin kalau ngomong. Iya. Terus pertanyaan terakhir dari Bunda Desi, komunikasi dengan keluarga seperti di kampung di Sumatera Barat itu apakah masih terjaga dengan baik dengan orang-orang di sana, Bunda? Ya, alhamdulillah saya sampai saat ini komunikasi dengan keluarga di Indonesia masih tetap dan kental mungkin ya. Makanya suami saya juga begitu. Suami saya sampai saya bilang ini kayaknya setiap hari mendengarkan berita dari kampung. Dia senang sekali berita dari kampung. Maka saya sudah ngeledekin lah, karena desa saya kan namanya Padang Japang. Jadi saya bilang, sudah Padang Japang dan sekitarnya masuk. Dia selalu kan Padang Japang. Kentalnya kita. Jadi saya dulu sebelum COVID pulang setiap tahun. Setiap tahun. Tapi karena COVID ini aja kita tidak pulang. 2 tahunan kali ya. Udah 2 tahun tapi ya. Kalau untuk yang lain-lain juga saya lihat teman-teman saya semua pada umumnya mereka masih mencintai Indonesia. Jadi mereka masih berhubungan dengan keluarga. Mungkin jarang juga ya orang Padang yang tidak memberitakan ke kampung menurut saya. Yang saya tahu teman saya sekeliling saya walaupun tidak orang Padang, orang Sunda, orang mana, mereka selalu menjaga komunikasi ya. Komunikasi. Iya, karena memang tidak mungkin melupakan kampung halaman sendiri ya Bunda ya. Iya. Oke, sangat menarik sekali pembicaraan kita untuk pagi hari ini Bunda. Tapi kita akan break sebentar ya Bunda. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. 92,4 Pro 4 RRI Padang. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih di Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini ya, dan kita masih bersama narasumber kita yaitu dari Bundo Kanduang Luar Negeri, Bundo Ratna Wijaya. Oke, halo Bundo Ratna, masih semangat bersama kita?
Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Oke, Bunda Ratna, kita akan coba jawab pertanyaan yang masuk di via WA di WhatsApp 0811 66 09240. Ini dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Assalamualaikum Bundo, Ambo Mama Rang Minang, Sanang Bana Ado Bundo Kanduang, Luar Nagari. Pertanyaan Ambo adalah pertama, baa caronyo menjago tradisi Minang tu di Sinan supaya tetap lestari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, baa caro menjago falsafah adai awak sara adai basandi sara basandi kitabullah di Sinan. Ya, silahkan Bundo, ini dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Pertanyaan pertama dulu Bundo, cara menjaga tradisi kita ya supaya tetap lestari di sana. Silakan Bunda. Iya, terima kasih Bapak yang tanya. Saya pikir untuk melestarikan budaya kita, kita harus pertama mungkin membuat persatuan ya di tempat daerah kita masing-masing gitu di mana kita tinggal. Biasanya itu kalau orang Padang itu lebih tinggi rasa kekampungannya dibandingkan dengan yang lain. Saya sampai ada kemarin itu teman saya yang dari Sunda, waktu saya cerita tentang PKLN ya, dia bilang ke saya, itu orang Minang ini bagus ya katanya. Kebetulan dia asalnya Sunda, Bandung, tetapi dia ikut di dalam Minang Sayo, perkumpulan orang Minang. Dan dia mengikuti seluruh kegiatan kita gitu. Kalau kita sumbang makanan, mereka juga ikut. Tapi kita yang di Minang ini mencoba untuk membuat program yang menarik. Jadi kita yang pertama itu berkumpul 1 kali sebulan itu harus, karena disitulah kita akan membicarakan mengenai adat atau mengenai agama. Dan basuo je orang awak itu semacam kayak pulang kampung kalau di kami di Siko. Jadi bergurau dengan bahasa Padang, baciloteh dengan dusana yang lain, itu menjadi suatu kepuasan. Jadi kalau kita pulang dari perkumpulan misalnya kita di rumah teman yang ini, jadi kita berusaha untuk mengadakan pengajian tiap bulan, kemudian di tempatnya kita gilir siapa yang bersedia, jadi ke rumah setiap anggota siapa yang mau gitu. Nah, di situ kita menyediakan makanan, sharing ya, namanya sharing makanan. Bawalah apa yang ada di kita. Kita juga ingin melihatkan masakan enak kita seperti itu. Jadi dalam bersunda gurau itu, jadi kalau kita tidak ada pertemuan itu rasanya jauh sekali rantau ini. Jadi kalau ada itu, saya pikir kita merasa di kampung. Gitu. Serasa pulang kampung ya Bunda ya. Ya. Untuk meningkatkan adat ya berawal dari itu. Dari perkumpulan. Kita program kita misalnya, kita coba mendidik anak-anak untuk menari, kita tampilkan di community. Kemudian juga bagaimana yang bisa, kadang-kadang kita adakan juga basile atau barandai, ada juga berpantun, balas pantun, bahasa Padang gitu. Jadi kita keluarkan juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini cara menjaga falsafah adat kita, adat basandi sara basandi kitabullah. Mungkin ini di sisi religinya ini Bunda. Karena emang pengaruh di sana kan emang luar biasa ya Bunda ya. Ya, luar biasa. Makanya kita mengadakan setiap bulan. Insya Allah kita saat ini ada pengajian setiap bulan yang rutin itu sejak berdirinya. Nah, itu pengajian. Dan saya juga mungkin BKLN kita juga akan mencoba mengadakan pengajian rutin juga. Kemudian juga ada di sela-sela pengajian rutin yang 1 kali sebulan, kita juga ada kelas intensif untuk belajar. Jadi yang intensif ini per minggu. Jadi siapa yang mau ikut silakan gitu kan. Jadi juga ada kelas tahsin, jadi kita ikut gitu kan. Jadi sekarang kita juga ada kelas yang
rutin diikuti join dengan program dari Indo. Gitu. Kayak saya juga ikut, saya MMQ, jadi banyak ada IMCV juga mengadakan, kita join. Apalagi sekarang kalau menurut saya hikmah daripada COVID besar sekali, jadi kita bisa ikut pengajian dengan penceramahnya yang top dan itu kita tidak keluar rumah gitu. Jadi sangat menolong sekali bagi saya Zoom dan WhatsApp ini gitu. Betul. Jadi untuk meningkatkan agama itu penting sekali. Itu memang dari hati nurani kita masing-masing. Nah, itu kalau menurut saya itu berasal dari kita keluarga dulu. Kemudian ya barulah ke teman-teman kalau bisa mengajak-ngajak teman, ayo ikut ini, itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau levelnya orang sudah misalnya seperti Ustadz, mungkin lain lagi caranya gitu kan. Itu yang pasti itu semuanya diawali dengan pertemuan ya Bundo. Dari pertemuan, dari pertemuan itu nanti bisa diadakan berbagai kegiatan begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, ini Sultan Satinya WA lagi ini. Terima kasih banyak Bundo, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus di sana dan tradisi kita hidup di sana. Oke. Ya, makasih sama-sama Pak. Iya, Bundo, saya tertarik dengan tradisi tadi yang Bundo ceritakan tadi, ada barandai. Selain itu juga ada tari-tarian, ada randai. Kemudian apa lagi Bundo yang bisa dilestarikan di sana selain randai dan lain-lain tadi? Kadang-kadang kita mengadakan juga festival ya. Festival juga ya. Festival apa tuh Bundo? Festival Minang. Festival Minang itu semacam 2018 kemarin itu kita mengadakan Festival Minangkabau di Melbourne dan itu acaranya juga digandeng dengan acara Minang Diaspora. Network yang pertama kali di Melbourne ini. Kita dibantu oleh pemerintah Sumatera Barat, waktu itu Pak Gubernur yang menyediakan tarian dari Indonesia dan semacam apa namanya ini fashion show memperagakan baju Minang. Itu sangat sukses sekali menurut saya karena kita hanya dapat gedung kapasitasnya 600, itu semua tiket sold out. Wow. Dan malah ada yang tanpa tiket mau pingin datang membayar walaupun berdiri seperti itu. Luar biasa. Jadi kita jual tiketnya pakai makanan sekalian, pakai nasi Padang. Jadi dua yang bisa kita lakukan, kita mengenalkan adat istiadat, cara Minang, kemudian makanan juga kita masukkan. Ya alhamdulillah itu Pak Gubernur sangat membantu kami waktu itu dan semua dibantu oleh Pemda Sumatera Barat. Alhamdulillah berjalan sukses. Selain fashion show pakaian, bagaimana? Selain fashion show pakaian Minang, ada acara lagi, ada acara apa lagi Bundo yang di sentra tari tentang Siti Nurbaya kemarin. Kita memang kita yang meminta, kita maunya jangan hanya menari, menyanyi itu kan tidak bagus. Jadi kita mintanya sentra tari di dalam ada cerita, kemudian ada lagu, ada tari seperti itu. Itu sangat tertarik sekali. Kalau mungkin itu harus sering diadakan menurut saya. Tapi kalau misalnya biaya kan itu memang besar biayanya ya. Karena menari berapa banyaknya, kemudian juga alat-alatnya juga harus dibawa. Mudah-mudahan kedepannya bisa diadakan lagi ya Bundo. Ya, karena secara COVID untuk Sumatera Barat sendiri atau Indonesia juga sudah agak melandai begitu ya. Kalau di sana kalau boleh tahu seperti apa kasus COVID di sana Bundo untuk saat ini? COVID di sini masih mungkin di atas 10.000 ya, tapi ya sekarang sudah ini aja, kita aja menjaga diri masing-masing gitu ya. Tidak ada lagi dilarang kalau misalnya kita kena COVID, kita isoman sendiri, jadi tes sendiri, isoman sendiri gitu. Artinya pembatasan nggak ada ya?
pembatasan sudah tidak, cuman dianjurkan kalau misalnya di tempat yang ramai pakailah masker gitu ya, tetapi tidak ada aturan yang ketat. Gitu. Jadi diserahkan. Sekarang pemerintah menyerahkan kepada kita masing-masing. Oke, alhamdulillah. Ya, agar bermacam-macam kegiatan yang akan dilakukan juga berjalan lancar ya Bunda, karena kalau dibatasi susah juga ini, gimana mau melakukan kegiatan ya Bunda ya? Ya, dan sekarang pun internasional kan sudah dibuka, student juga sudah mulai masuk. Ya. Betul. Bunda, kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita. Ada closing statement-nya sedikit Bunda, silakan untuk kita di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Ya, terima kasih banyak. Yang terutama saya ucapkan pada RRI Padang, program of Provo, dan ya untuk semua masyarakat Sumatera Barat, ya kita orang yang di luar negeri sangat berkeinginan untuk memajukan Sumatera Barat dengan cara mencoba untuk mengenalkan apa yang bisa kita kenalkan di luar negeri ini, seperti misalnya tarian, baju tari, atau makanan, kuliner Padang, dan bagaimana Padang kita juga promosi juga seperti itu. Kemudian di sini kan juga ada restoran-restoran Padang gitu kan. Kemarin saya tidak salah, Pak Sandi Uno juga encourage untuk mempromosikan Indonesia, dan mungkin bagi kita yang orang Padang ya mungkin Sumatera Baratnya gitu. Ya, mudah-mudahan mungkin ada kerjasama lah mungkin untuk pemerintah Sumatera Barat untuk mencoba untuk mengembangkan sayap keluar, maksudnya tidak hanya Melbourne, tidak hanya Australia, mungkin ke yang lain-lain juga gitu. Jadi bagaimana caranya mungkin itu kita serahkan pada pemerintah daerah untuk kita memikirkan. Padahal kita yang di luar negeri itu sangat menyambut, karena seperti bumbu-bumbu, kemudian seperti masakan Padang itu kan agak langka juga di sini. Spesial saya dengar kemarin itu di Turki yang sangat payah dicari. Tapi kalau Melbourne masih banyak lah, ada kayak jahe dan lain-lain itu masih ada. Oke, luar biasa. Paket yang bisa di delivery untuk luar negeri itu mungkin yang perlu dipikirkan. Mudah-mudahan nanti ada pengadaannya seperti itu ya Bunda ya. Iya. Oke, mudah-mudahan juga nanti lebih berkembang sayapnya untuk bendukan doang luar negeri, seluruh negara bisa tercover dengan bendukan doang luar negeri, insya Allah, agar tradisi kita juga lebih lestari ya Bunda ya. Iya, insya Allah. Oke, Bunda Ratna, sehat terus Bunda. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini. Salam buat keluarganya, juga orang-orang Minang di sana ya Bunda ya. Salam spesial dari Kota Padang. Terima kasih banyak Mbak Ana. Baik, terima kasih Bunda. Sehat terus Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi kebersamaan kita bersama Bunda Ratna Wijaya yang merupakan Ketua Bundokan Doang Luar Negeri ya, yang berdomisili di Melbourne, Australia. Terima kasih atas kebersamaannya. Suntiang Nagari minggu depan akan hadir kembali dengan narasumber berbeda, tentunya dengan waktu yang sama. Tetap bersama Perompak RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.